Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online saat ini. Dan saya percaya kita semua di rumah dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa di surga, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin selalu berada dekat dalam hadirat-Mu Bapa, menikmati kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Rindu selalu bersamamu, diam di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Kami mau menikmati keindahan-Mu Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap
kami Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Saya percaya kita semua semangat dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita maha besar. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Oh, oh, oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, oh Dia perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saat ini kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali membahas satu topik damai sejahtera. Dan secara khusus kita mau berbicara tentang melayani dengan damai sejahtera. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan sendiri memberikan kepercayaan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Berarti kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani, membawa damai. Karena Kristus sumber damai ada di dalam kita. Pastikan setiap kita sudah dibebaskan dari segala amarah, dendam, kepahitan, dan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pada hari ini mau memperhatikan
setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang kita mau terima pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang menjadi pelita buat kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan hanya bersama-Mu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami tenang. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, naungi kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuhan. Oh, jiwa kami tenang. Kami merasakan damai itu Tuhan. Oh, hanya dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Oh, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Katakan, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, haleluya Tuhan, kami percaya ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, kami tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Kau tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hidup kita semuanya ini dilindungi dan dijaga, dipelihara hanya oleh kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah 1-2 bulan engkau berada di rumah, kita stay home, stay healthy, work from home. Nah, bagaimana? Apakah di rumah makin asik saja? Atau mungkin ya makin menjengkelkan, makin membosankan? Nah, kita tahu bersama bahwa di rumah itu ada banyak aturan yang harus kita ikuti bersama-sama. Misalkan orang tua, aduh nih, gua nih kagak enak nih, dimarahin melulu di rumah. Kenapa? Karena dikit-dikit dimarahin, diomelin. Mungkin taruh gelas sembarangan, oma, opa, orang tua marah-marah. Waktu ini anak-anak ini gak tertib. Atau anak-anak pada mager, malas gerak, di kamar terus. Dan mungkin celoteh sana sini muncul. Nah, justru ya, makin lama kita di rumah, kita harus membangun kerjasama, saling pemahaman, saling pengertian. Sehingga justru kita makin menikmati damai di dalam rumah tangga kita. Damai di rumah kita merasa homey di rumah kita sendiri. Nah, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema Peacefully Observing. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berikut ini. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, bukan? Dan tugas kita adalah membawa damai. Dan firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang anak Tuhan yang membawa damai justru akan diberkati, justru akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk melayani dengan damai sejahtera. Dulu, sebelum ada COVID-19, kita kan melayani Tuhan, kita datang ke gereja, kita melayani. Nah, sekarang kan kita gereja pun di rumah. Artinya juga apa? Kita juga justru punya kesempatan yang banyak untuk melayani dari rumah. Di rumah kita melayani anak-anak, melayani suami, istri, melayani orang tua. Kita melayani dengan hati yang damai. Kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Di rumah kita ambil bagian, tugas kita membawa damai. Di dalam sosmed kita juga kita ambil bagian membawa damai, dan dimanapun apa yang harus kita kerjakan, kita belajar untuk membawa damai di dunia ini. Kita ini di dalam Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan damai dari Tuhan. Sedangkan dunia ini hanya membawa penderitaan, termasuk seperti COVID-19. Itu kan penderitaan. Lalu siapa yang bisa menolong orang-orang di dunia ini agar mereka di tengah-tengah penderitaan dapat menikmati damai sejahtera Tuhan? Yang bisa memberikan pertolongan adalah Tuhan, dan Tuhan mau memakai kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa damai, dan mulai dari rumah kita. Nah, kita akan belajar ciri-ciri dari orang-orang yang membawa damai. Yang pertama adalah hati yang diperintah oleh damai sejahtera. Mari kita lihat firman Tuhan, Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini kata firman Tuhan. Bagaimana hatimu? Itu tergantung hatimu. Ketika kita berkata, aku mau diberkati sebagai pembawa damai, tapi itu tergantung dengan hatimu. Engkau putuskan di hatimu. Engkau mau hatimu diatur, dituntun, diperintah oleh damai sejahtera, atau diatur, didorong oleh dosa, diperintah oleh ego kita, atau diatur oleh hal-hal yang lain. Jadi harus mulai di hati kita. Ayo periksa hati kita. Enggak mungkin kalau hatimu enggak damai, lalu engkau berkata engkau mau membawa damai di rumah, engkau mau membawa damai di sosmed, engkau membawa damai teman-teman engkau. Enggak mungkin itu akan terjadi. Jadi itu harus mulai dari hatimu yang terbuka, diatur oleh Tuhan, diperintah oleh damai sejahtera. Kita belajar saat ini. Ayo periksa hati kita yang membuat damai itu hilang. Poin pertama adalah ketika kita melakukan kesalahan, hidup kita, hati kita nggak matching dengan Tuhan, sehingga kita merasa nggak damai. Artinya ada dosa di hati kita. Kita harus buka hati kita. Tuhan, ini hatiku, hanya Tuhan dan Engkau yang tahu hatimu. Dan minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Minta Tuhan membereskan ego kita. Meminta Tuhan membereskan egoisme kita, kekesalan kita, kedendaman kita, dan hal-hal yang lain. Semua dosa itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Ayo, engkau punya tugas untuk melayani dengan damai. Tapi itu mulai dari hatimu, harus beres dulu. Hatimu harus menikmati damai daripada Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Tuhan memerintah di hatimu. Dan poin yang kedua adalah
kalahkan rintangan dengan damai sejahtera. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ini damai sejahtera Yesus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus memiliki damai sejahtera, dan miliknya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan diberikan kepada kita. Wah, ini produk surgawi, yaitu damai sejahtera yang Tuhan kasih kepada kita. Sedangkan masalah penderitaan itu produknya dunia ini yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan berkata, jangan gentar dan gelisah hatimu. Artinya, orang yang tidak menikmati damai dari Tuhan, maka hatinya pasti gelisah dan gentar. Tetapi mereka yang dikuasai oleh damai Tuhan, maka dia tidak akan ditekan oleh gelisah dan kegentaran. Jadi kalahkan kegelisahan, kegentaran dengan damai daripada Tuhan. Apa sih penyebab dari hati yang gelisah? Apa sih penyebab dari hati yang gentar? Nah, pertama tentu dosa. Ketika kita melakukan dosa, maka kita tidak akan tenang hati kita, gelisah kita. Kita harus bereskan hal itu. Yang kedua bisa terjadi adalah sesuatu yang tidak biasa muncul. Tiba-tiba datang, misalkan seperti corona seperti ini kan. Tiba-tiba datang, waduh itu bisa membuat hati gelisah. Nggak sangka-sangka loh, nggak ada persiapan bagaimana cara menghadapinya. Muncul seperti ini, itu bisa bikin gelisah. Atau mengalami ketidakstabilan. Baik dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal kebiasaan dan sebagainya. Nggak stabil. Atau sesuatu yang tidak pasti. Itu bisa membuat hati gelisah dan takut. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita kalahkan semua rintangan itu dengan cara apa? Biarlah damai Kristus itu betul-betul bekerja di hati kita. Maka kegelisahan tersebut dapat kita tepis. Maka kegentaran, ketakutan melihat hari esok, ketakutan untuk menghadapi pergumulan masa kini, ketakutan akibat dari virus pandemi corona ini dapat kita kalahkan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sekali lagi, damai sejahtera itu produk surgawi milik Yesus Kristus. Sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pakai itu, gunakan itu untuk menguasai hidupmu. Maka engkau tidak akan takut dan tidak akan gentar. Dan kita lihat ciri-ciri yang ketiga dari orang-orang yang mau melayani dengan damai sejahtera. Kita lihat yang berikutnya. Menabur kebenaran dalam damai. Yakobus 3 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita adalah orang-orang pembawa damai. Kita melayani dengan damai sejahtera. Dan tugas kita adalah menabur kebenaran dalam damai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani dalam damai sejahtera, berarti kita harus belajar dengan baik dan benar apa yang dimaksud dengan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Apa menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kita menaburnya, membagikannya kepada keluarga kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Kita mulai berbagi di sosmed kita kebenaran-kebenaran tersebut. Kita berbagi juga kepada teman-teman kita dimanapun juga mereka berada. Kita berbagi kebenaran dalam damai. Penekanannya adalah dalam damai. Artinya kita juga jangan membagikan kebenaran itu dengan prinsip pokoknya saya sudah bagiin. Yang penting saya sudah kasih tahu. Mereka mau dengar, anak-anak mau dengar ya terserah mereka. Kalau nggak mau terserah bodoh amat. Pokoknya saya sudah kasih tahu kepada suami saya. Berulang-ulang saya sudah kasih tahu ini firman Tuhan kebenaran. Kalau dia nggak mau dengar terserah gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena Tuhan juga menekankan kita memang menabur kebenaran tapi dengan cara-cara damai. Cara kita melakukannya juga harus dengan cara damai. Sehingga Yakobus 3 ayat 18 menekankan kebenaran ditaburkan dalam damai. Artinya dengan cara-cara damai. Itu baru nama kita pembawa damai. Tapi kalau kita menaburkan kebenaran dengan cara-cara seperti mau perang, ngotot-ngototan, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih pintar, mulai ngatur orang dengan kebenaran-kebenaran, tapi bukan dengan damai. Ini repot. Justru itu akan memunculkan pertengkaran.
baik dalam rumah. Kita kasih aturan rumah, pokoknya harus gini. Nggak mau dengar ngerti, pokoknya harus ikut. Waduh, keras banget, streng banget. Nggak ada diskusi, nggak ada pemahaman di dalam. Pasti yang terjadi pertengkaran, keributan, perselisihan. Begitu juga di dalam pelayanan. Ketika kita mau membagikan kebenaran, harus dengan cara-cara yang damai. Nggak boleh ngotot-ngototan, nggak boleh sok pintar, nggak boleh kita ngatur orang dengan kebenaran. Jangan-jangan ada motif di balik itu, bukan damai tapi ada maksud ego. Kita bicara firman tapi ngatur orang dengan maksud ego, maksud kepingin dirinya sendiri, bukan seperti yang Tuhan maksudkan. Nah, kita harus bertobat untuk hal-hal yang seperti itu. Justru kalau kita menabur kebenaran dalam damai, itu akan mencegah keributan, mencegah perselisihan, mencegah perpecahan dalam pelayanan, mencegah keributan yang berkelanjutan. Jadi ayo, kita sebagai pembawa damai bukan sekadar membagikan kebenaran, tetapi kita pikirkan juga, kita gumuli dalam Tuhan cara-cara yang betul, cara-cara yang tepat, cara-cara yang penuh damai, sehingga orang menerimanya, dia bisa ngerti dengan tenang, dia bisa dengar dengan baik, dia bisa terima dengan lapang dada. Nah, itulah peranan kita sebagai pembawa damai, melayani dengan damai sejahtera. Dan pada saat ini juga, jika engkau saat ini memang lagi bergumul dengan damai sejahtera, mungkin engkau, Tuhan, aku mau kepengen untuk melayani Tuhan dengan damai sejahtera, tapi hatiku nggak damai, hatiku banyak pergumulan, ada ketakutan di hati, ada kegentaran di hati, ada dosa yang disembunyikan dalam hati, ada persoalan-persoalan yang besar. Ya, memang kita lagi menghadapi COVID-19 ini, pandemi corona seperti ini. Banyak orang yang mengalami banyak turbulensi, ada banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi. Ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, hilang mata pencarian, karir terganggu, masalah keuangan, bahkan masalah kesehatan. Sekarang inilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau hatiku diperintah oleh damai sejahtera. Tuhan, aku mau sebagai anak-anak Tuhan, aku mau hidupku ini dikuasai oleh damai sejahtera saja, bukan oleh ketakutan. Dan aku mau, Tuhan, berbagi kebenaran dalam damai. Ayo, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda pada saat ini. Jika Anda punya pergumulan damai sejahtera, jika engkau punya pergumulan kesehatan, punya persoalan keuangan, punya persoalan masalah pekerjaan dan karir, saat inilah kita datang kepada Tuhan. Jika imanmu mulai goyah, mulai khawatir, mulai tidak mempercayakan dirimu kepada Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Anda pada saat ini. Percaya Tuhan pasti menolong. Mari taruh tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan. Dan saya akan mendoakan Anda. Tuhan Yesus, engkau melihat jemaatmu, umatmu yang engkau kasihi. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mereka yang punya masalah keuangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan dan Tuhan bukakan rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang punya persoalan pergumulan pekerjaan dan karir, Tuhan tolong campur tangan, Tuhan bukakan jalan dengan masa-masa yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan mampukan mereka bergumul dari setiap pergumulan mereka dengan kemampuan dari Tuhan, dengan kemampuan damai sejahtera, sehingga mereka bisa mampu melewatinya dengan kekuatan Tuhan, dan mereka menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Percayalah, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Dan jika ada di antara engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, hatimu mau terbuka untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati damai sejahtera Tuhan, untuk mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, mengalami keselamatan yang abadi dari Tuhan, saat ini saya mengajak Anda, saya akan mendoakan Anda, engkau bisa angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tanda engkau berserah penuh kepada Tuhan, dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Saat ini ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus masuk di hatiku sebagai Tuhanku, sebagai Allahku, sebagai Juru Selamatku untuk selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau telah mengikuti doa ini, saya juga akan mendukungkan Anda dalam doa. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu yang telah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan kuatkan iman mereka, buat mereka bertumbuh dan menikmati damai sejahtera setiap hari. Mereka menikmati damai surgawi karena mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mereka telah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Percayalah, Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan menyelamatkan engkau lewat pengorbanannya di kayu salib, dan berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau bersyukur karena kita tetap bisa beribadah melalui teknologi yang tersedia. Itu juga membantu kita sehingga kita boleh terhubung satu dengan yang lain, sekalipun kita ada di tempat-tempat yang berbeda. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas kami semua. Biarlah kami mengerti di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, bahwa kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Setelah kami keluar dari masa sulit ini, bahwa ada sesuatu yang besar terjadi. Ada kebangunan rohani yang terjadi. Ada kegerakan yang terjadi dari Tuhan. Dan janji Tuhan itu yang akan digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini biarlah setiap kami juga boleh bersyukur, karena kami tahu ada berkat Tuhan yang memberi kemampuan kekuatan pada kami untuk kami melangkah di setiap hari dan waktu yang ada di depan kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melaluinya dengan penuh kemenangan. Sehingga kami melihat di dalam kelemahan kami tetap bersuka cita, karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima dengan percaya dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami umat-Mu siap menyambut berkat Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.